Sengat Kajabata. Sekali lagi. 3. Adil Kak Talino. Bajuramin Kak Saruga. Sengat Kajabata. Sip. Masyarakat adat Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya ini ada beberapa turunan. Dari Ampah, saya termasuk turunan Proho. Dari Tampak, saya termasuk Patis Maboyo. Dari Jabeten atau dari Patai Hararan, saya juga masuk Uria. Lupa aku Uria itu. Karena ibu saya orang Jabeten, bapak saya orang Tampak. Nah, itulah artinya jelahan kita. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih atas undangan pemrakarsa kita, yaitu Heki Agaru, karena memang saya juga beberapa itu adalah para pemimpin kita. Seharusnya mereka yang mengundang para tokoh untuk duduk bersama dan bagaimana langkah-langkah kita terkait menyikapi hal-hal yang demikian. Nah, saya sebagai warga masyarakat Batu Timur, khususnya suku Dayak di Kalimantan, saya sangat keberatan dan terluka oleh pernyataan seperti itu. Karena kalau dibiarkan ini seperti api makan sekam. Maka oleh sebab itu kita cepat bertindak dan tepat. Kita menuntut mulai ke pemerintah atau aparat kepolisian untuk segera bertindak dan mendesak para pemangku kepentingan, para pemangku adat untuk bertindak dan memberikan sanksi seperti Profesor Tamarin Tebogola. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Wujud dukungan saya ini, saya siap sampai kapanpun, saya siap maju terus untuk warga Batu Timur. Merdeka! Saya Ani Guru. Memang dari segi nama itu nggak jelas apakah orang Dayak atau tidak. Nah, tapi buktinya saya lahir di Kalimantan. Saya adalah warga asli Kalimantan. Kalau leluhur saya dari Murutumu, mungkin Pak Ardianto Derado tahu yang itu. Nah, dia nggak usah disebut. Saya di sini berdiri sebagai orang Kalimantan, orang Dayak, walaupun saya secara organisasi ada di Pemuda Katolik dan di kalau profesi sebagai wartawan. Nah, pertama dari sisi kewartawanan, kami semua akan mensupport secara penuh gerakan yang dilakukan oleh kita semua dalam hal ini untuk membela utus orang Dayak. Itu secara Kalimantan, karena tanggung jawab kami sebagai media juga membuat suasana kondusif menjelang dibangunnya IKN di Kalimantan Timur. Karena undang-undangnya sudah disahkan, berarti pembangunannya harus dimulai. Maka tugas kami membuat suasana itu sejuk. Itu dari sisi kewartawanan. Tapi dari sisi organisasi, dari sisi sebagai warga Kalimantan, kami sepakat dengan apa yang disampaikan tadi. Hanya kami ingin menambahkan beberapa poin sehingga kegiatan kita ini menjadi bermakna dan membuat hasil. Pertama, saya sepakat dengan Bung Nopri bahwa kita juga di dalam pernyataan sikap itu harus yang poin pertamanya mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemindahan ibu kota secepat-cepatnya ke Kalimantan Timur. Kita balas ucapan mereka itu dengan cepat pindah, kan beres urusannya. Nah, jadi pertama pernyataan sikap kita minta secepatnya dilakukan pembangunan sehingga tidak bisa batal lagi kalau sudah dibangun. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada supaya kita ini, karena ini gerakan yang hari ini itu adalah gerakan spontan, mungkin kita masih kelupaan tokoh-tokoh kita. Kami ingin menyarankan supaya para demang, para pemangku adat itu kita libatkan kalau besok kita ke DPRD.
Nah itu karena hari ini kita maklum, karena ini sifatnya spontan, maklum kalau orang tua rata-rata demam pemangku adat itu kan tua, mungkin mereka kurang cepat respon. Jadi tugas kita yang mengingatkan mereka, dan kalau perlu kita jemput mereka supaya mereka ikut terlibat guna memenuhi apa yang disampaikan tadi. Kalau kita mau menyidangkan mereka secara adat, nah kita tanya poinnya apa. Nah itu yang masukan dari kami, sehingga kegiatan kita tuh lebih terarah, lebih elegan lagi. Saya pikir Pak Atini Kakanda Hengki sudah paham betul supaya kegiatan kita lebih elegan, dan saya sepakat supaya kita mengetuk hati teman-teman kita di wakil-wakil kita di DPR itu kerjanya apa kalau mereka tidak membela kita ini. Jadi sangat wajar kalau kita itu. Dan poin terakhir, supaya ini serentak, kita juga tetap harus mengadukan ini secara hukum ke Polres. Mungkin saya sampaikan supaya serentak di Indonesia. Kalau kami pemuda Katolik itu telah menyiapkan semua, seluruh pengurus kabupaten itu akan mengadukan ini ke Polres masing-masing. Jadi itu beberapa yang kami sampaikan, lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Artinya memohon dengan sangat bahwa penyampaian orasi ke DPR itu ditunda besok. Nah, besok itu ditunda dengan alasan karena ada kunjungan Pak Kapolda. Nah, jadi ini saya harap kita semua ini nanti ada mengambil keputusan. Apakah dengan adanya kedatangan Pak Kapolda maka kita menunda untuk menyampaikan orasi besok pagi, atau kita tetap berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Itu yang saya harapkan, nanti kita semua harus ada, saya rasa itu, atau biasa dipanggil ngekek. Nah, itu nama khas saya. Ngekek itu bahasa Manyangnya mungkin tahu semua, itu kelelawar yang kecil, itu suka jalan malam. Jabatan saya sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Batu Timur, intinya menyikapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Edi Mulyadi, yang kita ketahui adalah beliau sebagai seorang wartawan senior. Secara pribadi saya sangat menyayangkan bahwa ada ucapan yang ketika saya cermati kata demi kata itu mengandung ujaran kebencian yang ditujukan kepada seseorang, terutama adalah Bapak Presiden Jokowi, karena ini adalah berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara. Nah, atas pernyataan Edi CS ini kita sangat menyayangkan. Karena apa? Karena beliau itu adalah wartawan senior, dan boleh dikatakan kalau kita lihat rekam jejaknya itu pernah menjadi penyiar di salah satu stasiun, memecahkan persatuan dan kesatuan kita Indonesia. Ini yang saya sampaikan dari lembaga dari Persatuan Wartawan Indonesia. Kita meminta juga kepada, karena kami bernaung di bawah PBI dan juga Dewan Pers, berharap juga kepada Dewan Pers agar memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada yang bersangkutan, baik itu secara hukum pidana dan juga kepada masyarakat, khususnya warga Dayak yang berada di Kalimantan ini. Mari kita bersatu, bulatkan tekad, kita kawal pemindahan ibu kota negara yang sudah disahkan oleh Presiden dan juga DPR RI, dan jangan sampai kita mau terpecah belah hanya gara-gara ucapan seorang Edi Mulyadi. Saya rasa itu yang bisa saya peran mengadu domba kita sesama kita orang Kalimantan. Untuk demi kenapa? Karena yang dicanangkan sebagai ibu kota negara, jika itu pindah, tapi kenyataannya putusan di Kalimantan. Saya sepakat dengan teman-teman di depan bahwa sangat mengecam keras apa yang disampaikan oleh Edi CS ini. Pertama, seperti yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa mari kita berupaya untuk mendorong
percepatan pembangunan ibu kota yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendesak untuk pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas atas tindakan atau ucapan yang disampaikan oleh Pak Edi dan rekan ini. Dan yang paling ketiga, saya sampaikan ke teman-teman bahwa mari kita secara bijak untuk mematikan bola api yang telah bergulir di tengah masyarakat ini. Jangan sampai nanti kita terprovokasi sesama kita sehingga kita saling debat sana sini di warung dan sebagainya atas ini. Karena itu memang usaha orang untuk memecahkan kita. Jadi harapannya jangan sampai terprovokasi, jangan terada domba, dan mari kita bersama-sama untuk mendukung pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang nantinya juga terlibat di dalam ini, mendesak pemerintah pusat untuk membangun ibu kota baru. Karena ini kuncinya juga di pemerintah. Dilunate kuai nunuk pajet puput nunuk udah warik uyur ama aku makaikan risbake nelang omong uwek ngaku ina bagagur nginuk ngilang anunan kuai bakbalalo eka kene aku pun rikilanela iye wawar uyu kuai nisi ilasir linu rupa inga kuai ngelahari hila aku amin ileh tengah peset narwe maki kuai gugur Edi Mulyadi. Jika tidak, lebih baik kita yang jemput. Terima kasih. Ya, Lagi salam dan masuk lagi salam mak toko nalarito metreo yang dihantar tereman ano permintaan dan permohonan pada pihak Polri Republik Indonesia, Kabupaten Polri Belitung Timur, Polda Palangkaraya dan dimana jemput paksa Edi segala. Terima kasih kesempatan. Untuk mengusut tuntas pernyataan Edi Mulyadi tadi. Sebelumnya kami mengucapkan Kalimantan. Jadi saya merasa juga tersinggung karena kenapa? Saya tumbuh dan besar bersama orang-orang Dayak yang saya kenal, mereka seperti keluarga saya sendiri gitu, seperti bapak dan ibu saya sendiri. Jadi saya mengecam pernyataan Edi Mulyadi dan mengharapkan untuk mengusut tuntas agar pihak-pihak aparatur negara serta pemerintah daerah agar juga mengusut tuntas untuk kasus Edi Mulyadi ini, karena bisa merusak citra bangsa kita yang dimana keberagaman hayati kita kan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena kami di Purnajar bahwa menghargai dan toleransi antar suku. Sengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Marianus, asli suku Dayak Manyan, turunan ibu dari Dayu dan bapak saya juga dari Jaar sebelah. Di sini juga ada almarhum kakek saya yang di RT 2 Jaar ini, RT tapi beliau Nanan. Nah, jadi aku sendiri selaku ketua organisasi TBBR Sumerah DPC Kabupaten Belitung Timur menyikapi permasalahan di Belitung Timur di media sosial yang mana video-video yang telah beredar telah menghina suku kita khususnya di Pulau Kalimantan ini, karena kita utus Dayak khususnya Kalimantan bukan turunan monyet. Itu yang saya sangat murka itu, karena kita beradab. Hukum adat itu terlebih dahulu daripada hukum negara. Itu yang jelas. Jadi saya sendiri selaku Ketua TBBR Kabupaten Belitung Timur juga akan melakukan
pernyataan sikap. Mungkin nanti kita akan melakukan orasi untuk segera mengusut Edi Mulyadi ini dan segera ditangkap. Apabila tidak, maka kami akan menjemput. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Hadir Katalino, Bacuramin Keseruga, Basengat Kajumata. Terus harus. Ibu saya Kecamatan Batu Sopang. Kalau dari TPU Penajam Pasir Utara itu sekitar 3 jam dari tanah lahir saya. Mengenai video yang terkait, saya setuju juga usul-usulan teman-teman, tetapi biasanya kan di Indonesia cuma dengan materai itu selesai. Kita mungkin semua tidak hanya dengan materai, harus datang ke sini. Dan ini saya baru dapat kiriman dari teman, ada video permintaan maaf Edi Mulyadi sekitar 3 jam yang lalu baru diupload di YouTube. Nah, mungkin tidak cukup hanya itu. Saya belum putar juga video fullnya. Ini ada, mungkin bisa cari di Bang Edi Channel, ada permintaan maaf beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita kan sudah lama melihat apa yang terjadi atas viralnya apa yang dilakukan oleh saudara Edi Mulyadi. Namun kita selama ini menunggu apa reaksi atau respon dari pihak wakil kita yang ada di DPR ataupun dari Bupati selaku Ketua Lembaga Adat di Barito Timur. Namun sampai hari ini kita tidak mendapatkan suatu respon dari mereka. Maka secara spontanitas masyarakat Barito Timur berkumpul dan menyepakati untuk menuntut apa yang diucapkan oleh saudara Edi Mulyadi, yaitu terhadap warga Kalimantan secara umum dan warga Dayak secara khusus. Kemudian kami juga bertekad apapun yang sudah diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan sudah diundangkan untuk membangun ibu kota baru yang ada di Kabupaten Pasir Utara, yaitu Penajam. Ya, kita semua berharap tidak ada satupun yang menghambat keputusan ini, dan kita akan kawal sampai ibu kota negara itu betul-betul dilaksanakan dan selesai pada tahun 2024. Itu yang kami harapkan. Untuk sikap aliansi, walaupun secara sudah ada pernyataan maaf dan pihak Edi Mulyadi, ya secara manusia kita maafkan. Namun kita punya lembaga adat istiadat yang kita junjung tinggi, yaitu kita harus menuntut, artinya hukum adat itu tetap berlaku kepada saudara Edi Mulyadi. Kemudian kepada pemerintah, ya terutama itu ke Pak Kapolri, supaya juga mengusut dan menindak Edi Mulyadi ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini, sehingga tidak ada nanti bentuk berulang-ulang manapun. Itu yang kami harapkan. Pak, tetap masuk ke ranah adatnya juga Pak hukumnya. Tetap, karena ini kan ya bagaimana? Karena ini ada suku, kemudian ada warga yang menghuni Kalimantan ini, artinya bukan monyet, bukan jin, bukan apa, yaitu harus kita tuntut secara adat. Namun hukum positifnya itu tetap juga harus berlaku. Memang demikian. Setelah kita menyampaikan aksi, artinya di DPRD Barito Timur, maka kami juga akan melanjutkan, artinya pelaporan ini ke Kapolri dan ke Kemendagri rencananya.